Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Info Sumbar, selamat pagi, siang, sore, atau malam nih lagi nontonin ini. Salam kenal, saya Aini. Hari ini di Info Sumbar Podcast, kita sudah lama tidak berjumpa dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang rekam medis. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah ngobrol juga, tapi hari ini akan lebih spesial lagi karena kita sudah kedatangan dua orang narasumber kita. Perkenalkan narasumber kita yang pertama ada Ibu Yulia M. Naiwa AMDRM. Salam kenal Ibu. Salam kenal, selamat siang semuanya. Selaku Kepala Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Hermina Kota Padang. Dan juga ada yang spesial lagi hari ini, kita kedatangan Ibu Dewi Oktavia SKM MKes. Halo Bu Dewi. Halo Bu Aini. Udah sering ketemu ya Bu. Bu Dewi ini adalah Ketua Prodi D3 Ilmu Rekam Medis dari Apikes Iris. Kayaknya nggak asing ya, nih ada tulisannya di atas, ada contekannya juga. Jadi Bu, kita kan hari ini mau ngobrolin tentang rekam medis nih. Sebelum jauh kita ngobrolin tentang Apikes Iris, nanti kita akan kupas tuntas juga. Mungkin masih ada teman-teman yang belum tahu nih rekam medis itu sebenarnya apa sih gitu. Mungkin bisa dijawab sama Bu Dewi dulu. Baik, terima kasih Bu Aini ya yang telah memberikan kesempatan ya kepada saya selaku Kaprodi di sini. Kita akan membahas dan memperkenalkan lagi terkait tentang jurusan rekam medis itu. Mungkin kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa rekam medis itu kerjanya seperti dokter ya, seperti bagian labor ya, bagian radiologi atau bagian ronsen dan apotek ya, obat-obatan dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang kita luruskan lagi bagaimana pandangan masyarakat ya, bahwa rekam medis itu termasuk jurusan kesehatan juga, namun lebih konsentrasi ke manajemennya, manajemen informasi kesehatan. Yang mana manajemen informasi kesehatan, yang mana petugas rekam medis nantinya ya setelah tamat dari rekam medis ini kan dia selaku PMIK nih, perekam medis dan informasi kesehatan, yang tugasnya adalah mengelola dokumen rekam medis pasien. Dokumen rekam medis pasien itu yang terdiri dari ada data administratif, identitas pasien maupun data-data klinis, yang mana semua data itu perlu dikelola dengan baik. Supaya apa? Karena memang perlu oleh para petugas kesehatan lainnya seperti dokter-dokter ya, seperti perawat, bidan, bagian laboran, karena akan terkait semua. Maka perlu pengelolaan rekam medis itu dengan baik tadi. Jadi mulai dari pengelolanya itu mulai dari pendaftaran pasien ya, sampai melakukan pelaporan, menganalisis data, melakukan pengodean apa? Kode diagnosis pasien. Nah, lalu apalagi pengodean tindakan atau prosedur pasien. Nah, yang mana pengodean ini akan berperan penting. Tujuan akhirnya adalah untuk pelaporan cashback nantinya, proses klaiman biaya BPJS. Seperti itu. Jadi peran penting rekam medis itu di sana. Sehingga memang untuk kebutuhan rekam medis ya memang sangat banyak dibutuhkan oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas maupun di klinik seperti itu. Jadi mungkin simpelnya rekam medis itu pengelolaan data pasiennya itu tadi ya Bu ya. Menghasilkan sebuah informasi yang memang dibutuhkan oleh petugas kesehatan. Tapi nggak cuma direkam, artinya nggak cuma direkap aja, tapi ada outputnya lagi karena ada kebutuhan lain-lainnya nanti gitu ya Bu. Untuk membuat kebijakan seperti itu. Ya. Mungkin kalau misalnya contoh simpelnya nih, kalau ada orang yang datang pergi berobat ke rumah sakit, kayaknya Bu Lia nanti akan jelasin juga ya Bu. Kalau datang ke rumah sakit, boleh pinjam KTP-nya, nanti kan KTP kita dilihat tuh, sebelumnya udah pernah berobat belum? Kalau udah nanti data kita diambilin, gitu ya Bu ya? Nah kayak gitu sih, itu paling sederhana contohnya gitu ya Bu ya. Nah tadi Edi udah singgung juga nih, Bu Lia katanya alumni dari Apikes Iris juga ya Bu? Tahun berapa Bu? Masuk 2009, tamat 2012. Masih muda tapi udah jadi kepala rekam medis. Alhamdulillah. Ini jadi salah satu bukti juga ya kalau ternyata alumni itu bisa bersaing gitu, atau memang karena balik ke Bu Dewi dulu ya, atau memang karena pilihannya nggak banyak Bu?
pengen kuliah rekam medis tuh ternyata kampusnya nggak terlalu banyak pilihan? Untuk jurusan rekam medis itu sendiri di Sumatera Barat cukup sedikit sekali. Untuk di universitas negeri pun tidak ada jurusan rekam medis. Ya, yang ada itu di kampus swasta yang terdiri dari ada kampus Lambau, ada kampus Seza dan kampus kita sendiri gitu. Nah, di sini untuk D3 rekam medisnya memang hanya 2 kampus, Apikes Iris dan kampus Lambau seperti itu, Bu. Kalau D3 kan sifatnya dia lebih praktek gitu ya, Bu ya. Jadi memang dia dipersiapkan untuk langsung terjun ke industrinya langsung gitu kan. Nah, kalau Bu Lia sendiri mungkin bisa cerita nih, Bu. Awalnya bisa berkarir di rekam medis pasti kan ya selain karena kuliahnya di rekam medis ya, Bu. Nah, gimana ceritanya? Mungkin bisa di-spill dulu, Bu. Iya. Terima kasih kesempatannya Bu Eni gitu. Pertama memang pas tamat nih SMA maunya sih kuliah kesehatan, tapi yang nggak mau ke pasien gitu. Maksudnya tuh yang nggak mau suntik pasiennya, gitu kan? Takut darah juga yang gitu nggak ya. mau, yang nggak terpapar secara langsung lah ke pasien gitu ya, Bu. Nah, jadi setelah dicari tahu gitu kan, untuk penunjang medisnya kan ada lab, laboratorium juga kan, ada radiologi, ada farmasi. Nah, sepertinya memang yang cocok gitu ya, yang misalkan tidak terlalu terpapar ke pasien apa segala macam, memang bagian rekam medis ini gitu. Nah, jadi karena yang seperti yang Bu Dewi bilang tadi, karena belajarnya ilmunya lebih ke pelaporan, ya kesannya kita nih kayak petugas di balik layar gitu, Bu. Tapi dengan dengan tidak adanya rekam medis itu rumah sakit juga tidak bisa mendapatkan data laporan dan segala macam gitu. Jadi memang kita ini petugas-petugas rekam medis ini memang petugas yang bekerja di balik layar. Kita menyediakan pelaporan, lama rawat, bor, alos segala macam gitu. Jadi memang intinya tadi maunya kesehatan tapi nggak mau ke pasien gitu, maksudnya nggak terpapar ke pasien lah gitu, seperti kayak dokter gitu kan, itu kan mulia banget ke pasien gitu kan, perawat apa segala macam. Nah, tapi kan kalau rekam medis memang tidak terlalu terpapar ke pasien gitu. Jadi yang pengen kerja di balik layar nih seperti kita ya di rekam medis jurusannya gitu, itu salah satunya, Bu gitu. Artinya kan kalau bisa dilihat nih cukup bersaing juga ya, Bu, karena kan masih muda banget nih Bu Lia. Aku tuh pasti kasih tahu nanti narasumbernya satu orang lagi, namanya Bu Yulia, kepala rekam medis Rumah Sakit Hermina Padang ya, Aini gitu. Terus aku mikir kayak ya mungkin ibu-ibu gitu loh. Tapi pas ketemu kayak aku boleh panggil kakak aja nggak sih gitu loh. Karena masih muda banget, iya Bu, masih muda banget gitu. Berarti kan secara karir juga bagus gitu kan, Bu. Artinya Apikes Iris pun juga masih top of mind lah, mungkin di kalangan rumah sakit yang mereka masih membutuhkan tenaga rekam medis. Mungkin ada nggak, Bu, pengalaman khusus Ibu sebelum kita jauh lagi nih ngobrolin tentang Apikes Iris? Ada nggak yang kayak anaknya belum wisuda nih, tapi udah ada yang nungguin gitu, kayak Bu kasih rekomendasi dong, ada nggak mahasiswanya yang mau tamat nih, kita butuh gitu, ada nggak, Bu? Alhamdulillah Bu Aini ya, untuk mahasiswa kita ya sedang waktu itu setelah PL ya Bu ya, setelah PL belum lulus nih, belum lulus udah di booking seperti itu. Ini tamatnya tahun berapa sih gitu ya? Nanti di sini ya gitu. Nah, selain itu juga pernah kita kan juga ada kerjasama dengan pihak rumah sakit gitu ya, yang mana rumah sakit nanti akan meminta kepada kita ya permohonan untuk alumni yang mau bekerja ya, perekrutan gitu. Nah, di sini kami ada buka lowongan Bu gitu, ada 3 orang, tolong dibantu cari rekomendasinya. Yang penting ini nilainya begini ya Bu ya, pengodiannya bagus, MIK-nya bagus, nanti kita bantu cariin seperti itu. Nah, berarti kan mahasiswanya disiapin juga gitu ya, Bu. Memang tenaga ini dibutuhkan ya, sehingga pihak rumah sakit mengkoordinasi dengan kita, nanya-nanya ini alumninya ada enggak Bu, bisa enggak gitu. Ini balik lagi ke Bu Lia. Kalau tadi kita disinggung nih kan, kalau Bu Lia bilang tenaga rekam medis ini kan sebenarnya di balik layar. Nah, tapi kalau misalnya posisi rekam medis ini tidak diisi oleh orang, atau maksudnya posisinya tidak diisi oleh orang yang sebelumnya
menjalani pendidikan di bagian rekam medis gitu. Misalnya nih kayak ini, contoh simpelnya gini, kayak marketing. Kalau orang buka sales and marketing, tapi dia jurusannya bukan bisnis, bukan marketing juga, bukan dari bagian digital marketing juga, tapi dia bisa mengisi posisi itu gitu. Nah, kalau di posisi rekam medis, apakah dia bisa digantikan oleh anak dari jurusan yang lain gitu? Iya, maksudnya iya dari pendidikan yang berbeda gitu. Secara realitanya bagaimana, Bu? Bisa atau enggak? Iya, di rekam medis sendiri kita job desk-nya banyak ya Bu ya, sangat banyak gitu. Sebelumnya sekarang kan kita sudah electronic medical record ya. Nah, anggaplah sebelum nih, ini sebelum electronic medical record tadi ya. Nah itu kegiatan kita tuh banyak banget tuh, selain yang pelaporan dan segala macam tadi, kita tuh ada running namanya, misalnya nih dari rekam medis kita nganter status nih berkas pasien ke poli-poli gitu. Nah untuk tugas seperti itu memang bisa ya dilakukan dengan tamatan bukan rekam medis gitu, misal dengan tamatan SMA gitu juga bisa melakukan hal tersebut gitu, seperti yang saya bilang tadi, misalnya pasien berobat, mengantarkan status pasien yang berobat nih ke poli-poli yang dituju, entah itu IGD, hemodialisa atau poliklinik, tapi iya pendistribusiannya gitu. Tapi ada hal job desk juga nih yang nggak bisa di backup sama anak SMA tadi atau dengan jurusan lain tadi gitu, karena di sini kita ada ilmu rekam medisnya tadi ya Ibu ya. Jadi misalnya untuk grafik Barber Johnson itu situ ada ilmunya juga, ALOS, Beto, Ender, bagaimana mengolah datanya, pengolahan gitu, datanya, analisisnya. Iya, pengkodingannya juga itu juga tidak bisa dilakukan dengan yang bukan dari basicnya rekam medis atau seperti SMA tadi. Itu ada pengkodingan penyakitnya, pengkodingan tindakannya gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa memang petugas rekam medis sendiri yang harus mengerjakan, tapi ada beberapa hal yang seperti tadi bisa di backup sama tamatan SMA, tapi itu tidak semua gitu. Memang ada keilmuannya digunakan di praktek lapangannya tadi itu ya Bu. Ya nggak bisa kayak ini guys, kuliahnya apa kerjanya apa tuh kita nggak bisa, karena kan banyak yang bilang Bu, buat apa capek-capek kuliah nanti ilmunya nggak bisa kepake juga gitu. Ternyata nggak berlaku di medis ya Bu. Beda ya. Memang ilmunya sangat diterapkan ya, dipakai ilmunya. Bagaimana untuk melakukan pengolahan data gitu. Ya di aplikasi ini sudah diajarkan bagaimana mengolah data statistik itu, menghitung bor, ALOS, apalagi mengubah penyakit menjadi codingnya tadi itu Bu ya. Mungkin ada yang jurusannya kayak komputer, ilmu komputer belajar coding juga tapi beda gitu kan. Lagi codingnya, yang coding ini coding diagnosis sama coding prosedur atau tindakan. Ya selain itu Bu, kita dengan perekam medis nih kita juga dibutuhkan STR nih, STR, SIP, yang itu tidak bisa didapatkan dengan tamatan SMA atau tamatan yang lain. Kalau misalkan STR nih rekam medis ya harus dengan kualifikasi D3 rekam medis tersebut gitu. Harus ada ijazah D3-nya. Iya, jadi memang harus sesuai di bidangnya gitu. Kalau kualifikasi nih Bu, misalnya open recruitment gitu ya, apakah cukup dengan D3 atau ada beberapa instansi yang butuhnya S1 gitu atau D4? Kalau misalkan rekrutmen selagi itu tamatan ya Bu, D3 rekam medis, mau D3, D4 atau S1 kita bisa nerima gitu, asalkan memang jurusannya sesuai gitu Bu. Iya sesuai. Kalau misalkan rumah sakit mintanya D3 ya kita kualifikasinya D3, atau rumah sakit mintanya S1 atau D4 ya sesuai lagi kualifikasinya S1 atau D4 gitu. Tapi memang yang sekarang ini yang di lapangan sih memang banyak D3 rekam medisnya. Masih D3 gitu ya. Karena mungkin pilihan untuk S1 rekam medis pun atau D4-nya juga nggak terlalu banyak ya Bu ya. Di Indonesia bahkan mungkin nggak banyak ya Bu. Masih jarang. Iya. Bisa dihitung dengan jari gitu kalau seluruh Indonesia. Mungkin ini kalau ada nih teman-teman Infosumber nih, ada yang harusnya dulu kuliahnya mending dulu rekam medis gitu ya. Udah kerja di rumah sakit sekarang gitu. Ya kan kalau di tetangga ngiranya kerja di rumah sakit nih dokter dia gitu kan. Rekam medis kan sama-sama di rumah sakit juga ya kan Bu. Nah kita balik lagi Bu, kalau tadi kan udah ada cerita nih ke beberapa partnernya kita atau yang sudah pernah kerja sama perusahaan-perusahaan, instansi ataupun rumah sakit gitu ya, yang ada kebutuhan terhadap tambahan dari aplikasi Iris gitu. Berapa lama sih Bu rata-rata waktu tunggu dari mahasiswanya kita gitu? Ya alhamdulillah kita rata-rata
kurang dari 3 bulan ya 90% mahasiswa kita bisa terserap di lapangan kerja seperti di rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Kurang dari 30% Bu, itu setelah kita lakukan tracer ya. Kita melakukan survei ya. Jadi kurang dari 3 bulan mereka alhamdulillah sudah dapat pekerjaan. Kalau kebutuhannya, nah kebutuhan pasarnya setinggi itukah atau maksudnya kayak karena tadi tamatan dari rekam medis tidak banyak, lowongan pekerjaannya banyak nih, tapi human resource-nya ternyata masih sedikit gitu. Apakah memang pasarnya seluas itu gitu Bu? Ya. Kalau untuk kita tahu sesuai aturan dengan yang ada di pemerintah bahwa di rumah sakit itu wajib menyelenggarakan rekam medis yang tentunya nanti isinya seorang PMIK kan gitu, petugas rekam medis informasi dan kesehatan. Sesuai dengan aturan pemerintah juga ada bahwa rumah sakit itu kan ada 5 tipe ya, berbeda-beda. Jadi masing-masing tipe itu membutuhkan masing-masing tenaga rekam medisnya. Misalnya rumah sakit tipe A, mereka itu membutuhkan tenaga rekam medis itu sekitar 60 orang. Gitu. Nah, rumah sakit tipe B misalnya, nah mereka itu butuh jumlah petugas rekam medis sebanyak 45 orang. Rumah sakit tipe C 30 orang. Nah, belum lagi untuk puskesmas, untuk klinik. Jadi memang kebutuhan untuk di Vaskes rekam medis itu sangat tinggi dengan lulusannya yang masih sedikit, sehingga peluang yang alumni tadi jadi tinggi gitu. Makanya waktu tunggunya jadi nggak terlalu lama gitu ya Bu ya, karena memang kebutuhan pasarnya cukup tinggi gitu. Nah, ngobrolin memperkenalkan mahasiswa nih, apa aja sih yang dipelajari di Apikes Iris gitu untuk rekam medisnya sendiri? Ya, untuk sekarang kita sudah melakukan revisi kurikulum lagi. Ya, kita tentu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, perkembangan ilmu yang sekarang dan apa kebutuhan dari pihak stakeholder gitu ya, si pengguna gitu. Kita menyesuaikan hal itu. Kemarin sudah kita keluarkan kurikulum terbaru yaitu 2023, mata kuliahnya kita lebih mengarahkan ke rekam medis elektronik. Jadi sekarang sudah berbasis elektronik dan metode pembelajaran kita pun juga mengarah ke elektronik. Seperti itu. Nah, yang insya Allah tahun ini mungkin kita akan belajar ya seperti menggunakan program LMS ya, yang mana materi kita peroleh dari ada aplikasinya, terus belum presensinya. Jadi kita sekarang ke arah sana berbasis teknologi gitu. Seperti itu Bu. Dan mata kuliahnya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Kita mengundang stakeholder dari baik itu internal maupun eksternal. Nah, apa saja kebutuhan mereka di lapangan. Seperti itu. Jadi kita rapatkan, kita melakukan bersama persepsi, terus kita menyesuaikan dengan standar-standar nasional di perguruan tinggi. Kita juga menyesuaikan dengan kurikulum inti dari Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis se-Indonesia. Jadi kita sudah mengarah ke sana dan kita berpedoman ke sana. Ya, sehingga supaya ilmu kita itu update gitu, tidak ketinggalan dengan jurusan-jurusan prodi rekam medis yang sama gitu di tempat yang lain. Bisa harus beriringan juga dengan kebutuhan pasarnya ya Bu. Jadi anak kita tuh ketika tamat dan masuk ke dunia kerja nggak bingung gitu kan, langsung ternyata orang udah elektronik nih. Nah, kita udah belajar duluan gitu ya Bu ya. Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang lahir kemarin bahwa rekam medis itu harus diselenggarakan secara elektronik lagi, RME, wajib untuk semua Vaskes. Sehingga mahasiswa harus dituntut bisa untuk melakukan penyelenggaraan rekam medis secara elektronik. Jadi pas di lapangan nanti nggak gagap lagi gitu ya kan? Karena sudah terbiasa, sudah dipelajari di Apikes Iris gitu. Seperti itu. Kalau fasilitas apa aja nih Bu? Fasilitas yang menunjang di Apikes Iris agar belajarnya nyambung dengan kebutuhannya tadi Bu? Tentu saja kita perlu menyiapkan kelas karena kita ada teori, ada praktek, dan kita tahu bahwa vokasi itu wajib ya untuk persentase SKS perkuliahan teori itu cukup 40%, sedangkan SKS untuk praktikum 60%. Jadi kita memang lebih banyak waktunya habis di praktikum tadi. Nah, kalau untuk sarana prasarana kita menyediakan ada kelas teori,
teori, terus kita menyediakan ada labor reka medis, ada menyediakan ruang tutorial, yang mana ruang tutorial kita itu ada 7 ruangan ya Bu ya, yang mana 7 ruangan itu masing-masing satu ruangan itu terdiri dari kapasitas mahasiswanya ada 10. Jadi dan dihandle nanti seorang tutor dengan 1 orang tutor. Sehingga proses pembelajaran pun jadi lebih intens, mahasiswa dengan tutor lebih dekat dan praktikumnya itu lebih terasa sama mahasiswa, lebih paham mereka. Kadang kalau di kelas belajar kan agak malu bertanya gitu sama dosen. Kalau di ruang tutorial mereka udah ada tutor masing-masing nih 10 mahasiswa 1 tutor. Jadi untuk praktikumnya kita nanti memberikan kasus-kasus misalnya ya Bu ya yang ada di rumah sakit, misalnya pengujian diagnosis nih, kita berikan kasus nanti dikerjakan mahasiswa nanti lalu didiskusikan bersama. Itu yang tutorial. Nah, jadi ada 7 ruang tutorial, lalu kita ada lagi labor labor komputer. Yang mana komputer kita itu masing-masing mahasiswa ya 1 komputer. Jadi kita cukup banyak komputernya, ruangannya cukup luas ya, sehingga mahasiswa tidak ada yang 1 berdua komputer, enggak. Kita memang memfasilitasi 1 komputer itu untuk 1 mahasiswa. Karena apa? Mata kuliah kita itu dari semester 1, 2, 3, 4 pasti ada mata kuliah yang berbasis komputer tadi. Karena kita udah geser ke elektronik semua ya. Jadi mereka nggak canggung lagi gitu kan, ketika datang ke rumah sakit, ini udah biasa, udah makanan zaman kuliah gitu kan Bu. Nggak mengundang praktisi ya Bu ya, praktisi yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di puskesmas, karena mereka mempunyai aplikasi yang memang kita tidak punya di aplikasi Iris gitu. Kita kerjasama dengan praktisi, nanti praktisi yang mengajarkan ke mahasiswa, ini loh aplikasinya, ini bagian cara operasionalnya dan seperti itu. Nah itu untuk labor komputer ya. Selain itu kita juga mempunyai ruang perpustakaan. Ruang perpustakaannya di gedung 1 ya Bu ya. Kalau ini di gedung 2 kita ada kelas, ada labor. Terus selain perpustakaan kita juga ada tempat olahraga. Nah, kita di situ sudah bekerja sama dengan J-Sport ya Bu ya. Jadi mahasiswa yang hobinya futsal ya boleh untuk main bola, olahraganya langsung ke J-Sport karena sudah kerjasama dengan pihak mereka. Apalagi ya? Artinya nggak belajar-belajar aja. Iya. Masih ada kegiatan UKM. Iya, ada kegiatan mahasiswa. Ya, kita juga mempunyai 4 unit itu, 4 UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada UKM seni. Jadi yang mereka hobinya nari-nari, nyanyi, itu bisa tersalurkan di UKM seni. Ya, jadi outputnya nanti mereka ini bisa terpakai nih pas acara wisuda misalnya, pas acara ada ICMR misalnya internasional gitu ya, atau seminar-seminar. Jadi pembukanya nari-nari ya mahasiswa UKM seni gitu, nggak perlu lagi kita nyewa-nyewa dari tempat lain seperti itu. Terus UKM apa lagi? UKM kedua adalah UKM olahraga. Olahraga tadi bagi mahasiswa yang berminat olahraga gitu ya, ya udah baik itu futsal kayak apalagi tenis kayak apa itu UKM olahraga yang menghandle. Terus yang ketiga ada UKM ilmiah. Nah ilmiah ini seperti ada membuat acara seminar misalnya, ikut-ikut lomba menulis misalnya, membuat penelitian ya, pengabdian dan lain-lain seperti itu ilmiah. Lalu yang keempat adalah ada UKM English Club atau EC. Nah, mahasiswa yang hobinya atau mempunyai bakat bahasa Inggris ya udah arahnya ke sana. Nanti kalau ada lomba-lomba dari luar sana, debat bahasa Inggris misalnya, ya udah kita udah siap nih. Ada Mas. Wah, ya udah kita handle nih gitu. Memang dosen yang menghandle ya, dosen bahasa Inggris langsung yang menghandle untuk UKM EC. Iya. Jadi persiapan untuk lomba ya nggak terlalu lama lagi persiapannya, kita sudah biasa gitu. Nah seperti itulah Bu. Dan mereka aktif semua juga. Alhamdulillah iya. Bu Lia dulu aktifnya UKM apa Bu? Langsung ditodong. Waktu pas lihat ini ya Bu ya. Iya. Kalau di saat tahun 2009 saat itu belum ada UKM ya, UKM. Masih angkatan baru gitu Bu. Iya. UKM itu berdiri di tahun 2013 ya. 2013 ya. Oh iya 2013. Jadi karena Bu Lia waktu itu lahirnya 2009 belum ada. 2009 belum ada UKM-nya gitu. 2013 Bu Lia udah di rumah sakit lagi. Sudah ada di rumah sakit Mas. Udah nyemplung langsung ke RS-nya ya. Gimana sih Bu cerita awalnya nih
memasuki dunia kerja ketika tamat dari aplikasi iris? Lama nggak Bu nunggunya? Oh enggak, kan tamat 2012 ya Bu ya. Akhir tahun akhir tahunan ya Bu wisuda. Terus coba nyebar tadinya sih awalnya di Jakarta ya Bu. Nah, nyebar itu nggak lama sih. Kalau nggak salah sih 3 hari nyampe lamarannya, itu cuma dikirim lewat pos doang ya saat itu. Itu langsung dipanggil gitu. Langsung dipanggil, mau ini ada panggilan interview dan tes gitu ya. Ya udah langsung terbang gitu ke Jakarta gitu. Kalau apa namanya, ini boleh menyebutkan nama instansi di sini? Boleh aja sih. Boleh ya. Ya pertama itu di Rumah Sakit Tebet kan. Nah terus udah tes, interview, psikotes juga, tes kesehatan, alhamdulillah lolos. Nah masuk sebagai di sana PJ rawat inap langsung di sana gitu kan. Nah udah 1 tahun tuh Bu di situ. Lalu setelah itu ya namanya kita muda ya, maunya mungkin yang lebih baik. Karirnya kan baru mulai nih. Iya, masih gitu mengepakkan sayapnya gitu kan. Pilihan juga masih banyak gitu. Kita coba lagi nih, nyebar lagi nih Bu. Dapatlah Rumah Sakit Antam Medika gitu. Nah di Rumah Sakit Antam Medika seperti biasa melatih tes segala macam. Alhamdulillah lulus sebagai PJ rawat jalan gitu. Jadi kan kita udah banyak dapat pengalaman nih. Nah 1 tahun di sana gitu, 1 tahun di sana sempat juga di Rumah Sakit Bunda Menteng di Jakarta Pusat. Nah lanjut lagi singkat cerita ke Rumah Sakit Hermina Depok gitu. Nah Rumah Sakit Hermina Depok dari tahun 2015 dari Rumah Sakit Hermina Depok udah ngikutin di sana. Tahu-tahunya Hermina buka cabang di Padang gitu kan. Nah kan orang sana kita tanya orang Padang nih gitu. Lu mau pulang kampung nggak gitu. Mau ini nggak gitu kan ke Padang nggak gitu kan. Iya nih lagi buka nih ini. Oh ya udah boleh nih sekalian pulang kampung gitu kan. Ya udah mutasi 2018 sampai sekarang gitu. Ini termasuk lancar nggak tuh Bu kalau secara karir menurut Ibu? Ya alhamdulillah ya. Lancar. Udah berapa rumah sakit berarti ya Bu ya? Ada 4 semua rumah sakit ya berarti ya. Ya itu kan balik lagi ke ilmu dan pendidikannya ya Bu gitu. Kalau misalkan kita dapat banyak ilmu pasti kita bisa melewati tiap interview. Kita nggak masalah mau itu di kota kita sendiri atau di Jabodetabek, kita mampu bersaing dengan tamatan-tamatan sebelumnya, tamatan-tamatan di sana karena di sana saingannya itu Esa unggul waktu itu. Jadi ada beberapa preka medis tidak hanya dari Iris, ternyata dari Universitas Esa unggul di sana juga banyak gitu. Jadi kan kita bisa mampu bersaing juga dengan mereka gitu. Mungkin ada teman-teman yang pengen belajar tentang reka medis juga, tapi terkendala biaya kah gitu. Nah, apa dari aplikasi Iris menyediakan beasiswa juga gitu Bu? Baik Bu, untuk beasiswa di aplikasi Iris ada ya. Jadi bagi yang tidak mampu boleh untuk mendaftar sebagai mahasiswa untuk penerima beasiswa KIPKA. Beasiswa KIPKA ini ada kuota tiap tahun biasanya ya Bu ya. Kita menerima ada 5 orang ya, yang mana ada syarat-syarat yang harus mereka terpenuhi, seperti selain itu mereka juga harus tes ya. Selain tes juga kita melihat dari persyaratan dari KIPKA itu sendiri. Terus itu beasiswa KIPKA. Yang kedua, kita juga ada memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Maksudnya bukan beasiswa apa ya, hadiah gitu. Jadi kalau juara 1 biasanya dipulangkan lagi uangnya 100%, uang perkuliahan yang sudah dibayarkan akan dipulangkan lagi. Itu yang juara 1 SMA? Bukan, maksudnya juara 1 misalnya udah kuliah nih di semester 1 nih. Jadi dapat juara 1. Jadi ada juara 1, 2, 3 mereka dapat diskon. Kalau yang juara 1 100% tuh dipulangkan lagi uang kuliahnya. Yang juara 2 ada lagi, juara 3 ada lagi seperti itu. Nah itu tujuannya adalah supaya meningkatkan motivasi, motivasi mahasiswa bagaimana dia bisa mengejar nih juara. Jadi biar orang tuanya ringan ya, nggak membayar uang kuliah seperti itu. Lalu berikutnya kalau misalnya sudah jadi mahasiswa aplikasi Iris nih, nah di saat itu orang tuanya kebetulan orang tua laki-lakinya meninggal, maka mahasiswa itu digratiskan kuliah sampai dia tamat, sampai dia tamat.
karena kita sudah menganggap dia ya anak Kapikes gitu, Kapikes Iris, jadi ya itu bentuk bantuan dari yayasan, ya seperti itu Bu. Luar biasa loh. Iya kan, gue agak takjub juga sih kayak gratiskan kuliah loh. Iya. Ini memang kebijakan dari yayasan juga Iya berarti seperti ya? itu, dari dulunya seperti itu. Ya dulu lah. Iya. Aku tidak ingin kuliah lagi, tapi orang tua masih ada. Aduh, amit-amit. Jangan. Iya. Ini luar biasa banget loh. Jadi bisa apa? Yang lagi kuliah tidak was-was, terus yang pengen kuliah jadi memotivasi dirinya gitu. Iya. Meskipun udah kuliah nih, jangan males-malesan karena nanti kalau misalnya juara 1, juara 2, juara 3 ada diskon, ada di cashback lagi gitu-gitu ya Bu. Seperti itu. Iya. Tadi kan Ibu sempat singgung juga nih Bu, kalau dulu sebelum ada elektronik, nah rekam medis biasa, sekarang sudah ya manual. Kalau sekarang kan udah elektronik semua. Nah, bedanya signifikan banget atau hanya memindahkan yang manual tadi ke sistem elektronik? Perbedaannya seperti apa Bu? Mungkin dari Bu, boleh dari Bu Lia dulu. Iya. Perbedaannya sekarang memang sangat-sangat efektif dan efisien ya Bu ya. Misal nih contoh ringannya saja gitu. Dulu nih yang manual pasien datang, daftar, terus nunggu di poli, terus petugas rekam medis nganter. Jadi otomatis di situ ada durasi waktu ya. Jadi nunggu berkasnya dulu gitu kan. Nah, tetapi semenjak rekam medis elektronik atau elektronik medical record, kita kalau di rumah sakit familiarnya EMR gitu ya. Jadi pasien datang udah terus tunggu, udah masuk. Jadi kita nggak usah nunggu berkas-berkas lagi karena datanya kan sudah nge-link gitu, sudah bridging gitu. Jadi data-data pasien sebelumnya juga dokter yang bersangkutan juga bisa lihat gitu, bisa baca gitu. Iya, dari program aplikasi EMR-nya gitu. Jadi nggak ada tunggu-tungguan lagi nih. Dulu kan mana nih pasien mau masuk, petugas rekam medisnya masih OTW nih nganter gitu kan, ada durasinya juga pasien lebih lama menunggu gitu kan. Nah, tetapi sekarang enggak seperti itu gitu. Pokoknya pasien daftar udah setelah selesai di administrasi ya udah tunggu di ruang poliklinik yang dituju gitu. Dan itu pun tidak hanya berbasis untuk rekam medisnya saja, dari obatnya gitu, pengantar ke laboratoriumnya itu sudah ngeling semua. Jadi pasien nggak ada yang kertas-kertasan lagi gitu. Nah, selain itu kita juga lean management ya gitu, tidak mengurangi pemakaian kertas gitu. Jadi memang kita apa-apa udah berbasisnya elektronik seperti tadi gitu. Jadi emang sangat-sangat efektif sekali dan efisien sekali gitu. Dan ada lagi nih penyimpanan. Nah, dulu kan kita harus membutuhkan ruang rekam medis yang besar ukurannya gitu kan. Harus kebayang itu rak-raknya gitu kan. Terus ada outner satu orang gitu ya Bu ya. Nyimpannya sesuai ini ya terminal nomornya gitu kan. Udah tuh full gitu kan, harus memakai tempat yang lebih luas. Nah, sekarang dengan beralihnya ke elektronik medical record kita bisa lebih efisien tempat gitu, tidak perlu kita harus ruangan yang menyimpan yang banyak gitu. Terus banyak sih perbedaannya sih Bu, ada lagi nih yang tulisan dokternya terbaca semua, misalnya secara jelas gitu. Jadi lebih sangat-sangat efektif gitu. Terus kita mencari datanya juga cepat gitu. Kalau misalkan kita kertas tuh kita harus bolak-balik dulu, kita minta satu-satu nih manual segala macam. Nah, sekarang kita udah tarik data. Kita butuh data ini tinggal tarik. Kita butuh data RWJ RWE tinggal tarik gitu. Jadi memang berasa banget sih ini efisien efektifnya untuk medical record ini gitu. Kalau dari Bu Dewi sendiri ngajarinnya gimana Bu? Kalau dulu kan manual nih gitu kan. Nah, kalau sekarang udah elektronik, signifikan nggak secara, ya tadi kan malah sampai bikin kurikulum khusus loh karena ada perubahan ini. Nah, gimana Bu? Sekali Bu ya, itu tadi yang saya bilang, kami melakukan revisi kurikulum baru ya, karena sekarang sudah mewajibkan untuk RME. Jadi di mata kuliah untuk kurikulum baru itu memang kita lebih dominan ke elektroniknya. Namun untuk di semester 1 di awal-awal ya, mahasiswa tetap kita ajarkan terkait tentang rekam medis secara manual, tetap yang dasar-dasar tetap kita berikan. Namun yang untuk elektronik juga kita berikan
tentu saja ya. Jadi kita ada perbandingannya. Untuk di bagian pendaftaran begini loh kalau yang manual. Ya, untuk penginputan data dulu kan komputerisasi kertas semua. Nah, sekarang bagaimana untuk menganalisis, untuk membuat laporan memang untuk pakai komputer juga ya untuk pelaporan. Nah, sampai nanti ke coding misalnya ya Bu ya kan menggunakan komputerisasi juga semua. Jadi semua dosen pun juga harus update ilmu gitu kan. Nah, itu tadi kayak aplikasi yang dipakai di rumah sakit ya, kita juga mengundang praktisi tadi ya, baik itu dari rumah sakit, dari klinik, puskesmas, pokoknya yang dipakai lah untuk di sarana pelayanan kesehatan, sehingga mereka nanti pas di lapangan tidak gugup lagi. Terus belum lagi untuk praktek lapangan misalnya, di waktu praktek lapangan mahasiswa juga akan terpapar dengan RME ini ya kan ya Bu ya. Mahasiswa kan sekarang lagi praktek nih, praktek lapangan baik itu ke puskesmas maupun untuk di rumah sakit gitu. Nah, ngobrolin tentang praktek lapangan nih Bu. Aku kan dengar gosip, katanya aplikasi IRIS nih ada program unggulan praktek lapangan ke rumah sakit luar negeri gitu. Nah, gimana ceritanya tuh Bu? Ya, alhamdulillah kita tidak saja prakteknya di Padang ya Bu ya, tapi kita juga sudah mengepakkan sayap ke luar negeri sana ya. Berarti bukan gosip guys. Iya, gosip, udah fakta realita gitu ya. Udah jalan berapa tahun berarti Bu? Udah 2 tahun lah ya. Ini udah rutin berarti ya Bu ya? Udah rutin. Kita besok ini PL-nya di rumah sakit Malaysia ada 2 rumah sakit. Kalau tahun sebelumnya kan cuma 1 rumah sakit, sekarang kita tambah lagi 1 rumah sakit, udah 2 rumah sakit di Malaysia begitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya praktek di sana, tentu harapan kami ya kompetensinya bisa tercapai dan ilmu mereka juga makin ini bertambah ya, seperti itu. Mungkin di Padang seperti ini, kalau di rumah sakit Malaysia gimana gitu. Nah itu pasti ada perbedaan lah gitu Bu. Mana tahu nanti ternyata karena anaknya bagus kan, nanti rumah sakit malah titip, Bu nanti anaknya tinggal di sini aja gitu kan. Bisa direkrut ya. Iya, benar. Mau ada kerjasama juga katanya Bu ya? Iya, kerjasama dengan pihak. Seperti apa tuh Bu? Selain direncanakan. Iya, kita selain untuk berpraktek lapangan di sana, kita juga ada melakukan student mobility namanya. Maksudnya itu pertukaran pembelajaran. Nah, bercerita tentang student mobility, kita sudah melakukan kegiatan ini kan termasuk MBKM ya Bu ya. Nah, sudah kita lakukan dari tahun yang sebelumnya, dari tahun 2023 kemarin. Yang pertama kali kita melakukan MBKM ini ke Universitas UGM. Iya, kita ke sana, kita mahasiswa kita kirim ke sana, mereka belajar di sana ya. Tentu ilmunya lebih mantap lagi di sana ya Bu ya, sehingga pencapaian kompetensinya bisa tercapai. Nah, di sana banyak sekali manfaat yang mereka terima gitu. Mahasiswa pun yang ikut dari pelaksanaan student mobility itu merasakan manfaatnya cukup besar. Sampai-sampai mereka ada yang bisa membuatkan aplikasi. Gitu. Jadi yang dulunya kita penelitiannya outputnya nggak ada ya, membuat aplikasi ya, sampai karena apa tadi? Karena mereka diajarkan di sana sampai bisa membuat sebuah produk atau aplikasi. Nah, ini yang menjadi nilai positif bagi kita untuk student mobility ini. Selain mereka menambah teman ya, membuka pikiran mereka, mengenal budaya yang ada di sana gitu. Jadi mahasiswa sekarang ya sudah jadi intinya nggak harus di aplikasi IRIS saja belajar. Sekarang kita juga bisa ya mengirim mahasiswa ke kampus yang mereka inginkan. Kemana? Mau ke UGM ya udah kita ajukan kerjasama dengan UGM. Dan sekarang kita sudah mengajukan kerjasama dengan kampus yang ada di Malaysia. Ya kalau ada mahasiswanya nanti yang berminat juga untuk melakukan student mobility ke sana, nanti kita arahkan ke sana. Seperti itu. Tadi sudah ada langkah awalnya. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan lagi progresnya. Jadi semoga nanti makin kembang. Jadi mahasiswanya nggak stuck di sini aja. Di gitu aplikasi IRIS ya. juga ya, tapi kita juga mengirim mereka ke kampus-kampus yang mereka inginkan kemana gitu. Mau ke kampus ini Bu gitu yang terkenal seperti UGM ya udah kita urus kerjasama seperti itu. Alhamdulillah kita diterima baik sama pihak UGM. Kemarin itu kita ada 9 orang tuh yang ikut MBKM mandiri ini ya ke UGM. Alhamdulillah banyak manfaat yang mereka dapat seperti itu Bu. Luar biasa. Iya. Luar biasa sekali loh.
Tapi ini pengen singgung sedikit nih Bu. Kemarin kan kita ada kasus di nasional masalah kebocoran data. Nah ngomongin elektronik nih, apalagi sekarang data pasien semua ya tadi sudah wajib rekam medis elektronik atau elektronik medical record lah. Kan itu sama ya Bu ya. Nah gimana pendapat Ibu tentang situasi gitu kebocoran data yang saat ini? Iya. Boleh Bulia dulu. Ya, kalau di Hermina sendiri Bu, kita kan untuk membuka aplikasi itu kita ada username, kita ada ID ya Bu ya. Nah itu ID itu atau password itu kan diganti secara berkala gitu. Jadi kita misalnya nih per 3 bulan atau kalau mau safety banget tuh 1 bulan sekali gitu. Kita pakai ID dan passwordnya ini. Oke, bulan depan kita ganti lagi. Nah itu salah satu langkah awal ya Bu ya untuk mencegah terjadinya nih pencurian data segala macam gitu. Karena kita memang memperbarui password secara berkala gitu. Nah selain dari unitnya sendiri dari rekam medis, kita kan juga didukung dari IT supportnya Ibu. Jadi dari IT-nya juga sudah canggih gitu. Nanti dari petugas IT-nya juga membantu apa segala macam gitu. Jadi memang kalau dari unitnya sendiri kita melakukan update password tuh secara berkala gitu untuk menghindari hal-hal yang demikian seperti itu Bu. Kalau dari Bu Dewi gimana Bu? Iya seperti itu, benar juga yang disampaikan Bu Lia tadi kan. Untuk mata kuliah di kampus kita kan ada tuh rekam medis elektronik ya. Jadi di situ materinya juga ada membahas terkait bagaimana untuk mencegah ya keamanan data, karena memang untuk rekam medis elektronik tentu berisiko tinggi juga untuk dilakukan pencurian data tadi, hacker gitu ya. Nah itu juga diberikan materinya tentang pencegahan ancaman keamanan data seperti itu. Berarti sebagai rekam medis yang memiliki user sendiri untuk penginputan data dan lain-lain, apakah ada possibilities pencurian data tuh dilakukan oleh rekam medis sendiri atau kebocoran datanya ada di rekam medis gitu? Ada nggak Bu possibilities seperti itu? Kalau misalkan kita di sini sudah disumpah ya Bu ya gitu. Jadi ada sumpah profesi rekam medis. Memang kita dengan kerja sehari-hari berbaur dengan data pasien semuanya gitu, kita bisa lihat dan buka gitu ya. Ya kita di sini ada sumpahnya juga Ibu gitu. Bagaimana kita bisa menjaga kerahasiaan pasien, privasi pasien ini gitu. Karena data yang kita punya adalah haknya pasien, miliknya pasien. Kita ini hanya wadah penyimpanannya gitu. Jadi bagaimana kita disumpah untuk tidak membocorkan data tersebut gitu. Walaupun kita tahu dengan diagnosanya seperti ini bla bla bla, kita memang disumpah tidak membocorkannya ke yang lain gitu. Berarti kalaupun ada misalnya nih seperti yang sekarang lagi marak terjadi kebocoran data, berarti itu sifatnya lebih ke IT-nya gitu ya? Iya, atau sistemnya. Iya, lebih ke sistem software dan lain-lain. Ya, sistem error gitu, seperti itu. Berarti bukan di perekam medisnya justru? Bukan petugasnya lah ya. Nah, memang setiap tamatannya memang disumpah profesi ya Bu ya gitu. Setiap tahun kita melakukan sumpah profesi. Jadi sebelum keluar mereka harus melakukan sumpah profesi dulu. Karena itu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan STR juga gitu ya kan. Untuk mendapatkan surat tanda registrasi bahwa dia sebagai PMIK gitu loh. Lulusan PMIK, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Berarti kalau aku sih nangkapnya gini ya, kalau perekam medis itu mereka hanya punya akses untuk penginputan data. Nah terkait dengan keamanan aplikasi dan lain-lain itu lebih ke IT support kayaknya ya. Nah oke. Aku nyambung sih sama Terakhir nih Bu, Bu Lia sendiri sebagai alumni APK Series mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton. Iya, buat adik-adik ya yang masih bingung nih gitu apa itu rekam medis, sudah dibahas sebelumnya gitu. Nah terus untuk di aplikasi Iris sendiri juga sudah banyak banget perubahan nih kan dia alumninya 2012 ya Bu ya. Sekarang 2024 tuh bener-bener makin menuju puncak ya Bu ya, makin ini banget ya. Aplikasi Iris benar-benar tidak mengecewakan gitu. Lia sebagai salah satu alumni juga merasakan sekali manfaat
saatnya ke depan bekerja sampai berkarir sampai di saat posisi sekarang ini itu nggak akan luput dari ilmu-ilmu yang kita dapat di masa kuliah dulu gitu. Jadi adik-adik jangan ragu lagi gitu kalau misalkan mau masuk ke dunia reka medis ya Apikes Iris tempatnya gitu. Reka medis ya Apikes Iris gitu. Kalau dari Bu Dewi mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton, Bu? Silakan. Oke, bagi adik-adik ya yang tamat dari SMA maupun SMK dan ya sederajat lah ya, silakan ya yang berminat untuk kuliah di jurusan kesehatan ya silakan mendaftar di Apikes Iris jurusan reka medis. Yang mana jurusan reka medis ini tidak langsung kontak dengan pasien. Jadi bagi yang takut dengan pasien, takut darah ya, takut suntik segala macam ya udah kita boleh memilih ke jurusan reka medis ya. Kita di belakang layar tadi ya Bu Lia ya gitu. Kita melakukan pengelolaan dokumen reka medis pasien tadi gitu. Ya untuk jurusan ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, yang mana peluangnya di lapangan kerja cukup tinggi seperti itu. Kalau mau mendaftar silakan datang ke Apikes Iris ataupun juga bisa mengisi link yang ada di bawah ini gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Makasih banyak Bu Lia waktunya. Bu Dewi juga makasih banyak. Kayaknya karena anak-anak lagi ini ya, lagi pada praktek nih. Iya. Jadi nggak ada orang gitu nih, ada beberapa orang penonton kita nih. Makasih juga teman-teman yang udah datang ke sini. Kalau teman-teman mau nonton nanti segera cek aja di YouTube-nya kita Infosumber TV. Terus juga kalau lagi lihat story langsung saya apa aja untuk video lengkapnya. Dan kalau kamu pengen daftar ke Apikes Iris langsung aja nanti cek website dan Instagramnya @apikesiris. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.